Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang abstrak analisis yang berjudul Convolutional Neural Network dan Long Short Term Memory dalam menganalisa opini publik terhadap ancaman resesi ekonomi global 2023 di Indonesia oleh Firman Akbar. Materi pertama yaitu KEIPAR yang akan disampaikan oleh Tiara Hairunisa. Kepada Tiara Hairunisa, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan informasi pada abstrak berikut. Adapun keyparts atau bagian-bagian penting pada abstrak itu, yang pertama ada background. Nah, di sini background itu terletak pada paragraf pertama dengan tulisan berwarna merah. Background ini kan berarti maksudnya menjelaskan latar belakang dari judul yang diangkat. Adapun latar belakang tersebut ialah resesi ekonomi tahun 2023 di Indonesia telah menjadi topik hangat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam konteks ini, analisis sentimen dapat memberikan wawasan berharga tentang persepsi publik terhadap resesi dan dampaknya. Selanjutnya, keywords yang kedua itu merupakan purpose. Purpose di sini terletak pada paragraf kedua dengan tulisan berwarna ungu, yang tujuannya itu ialah untuk mengeksplorasi opini publik mengenai resesi ekonomi 2023 di Indonesia dan menguji algoritma deep learning convolutional neural network dan long short term memory dalam menganalisis sentimen dari tweet yang terkait dengan resesi ekonomi 2023 di Indonesia. Lalu, keywords yang ketiga itu merupakan metode. Metode di sini terletak pada paragraf ketiga dengan tulisan berwarna hijau, yang dimana metode yang digunakan terdiri dari 1117 data yang dikumpulkan yang mengalami pra-promprosesan data dan pelabelan teks menggunakan Fadel Lexicon. Studi ini juga menggunakan World Embedding Glove sebanyak 25 dimensi dan melakukan proses pelatihan 30 IPEC dan 90 IPEC dalam setiap eksperimen. Selanjutnya, masuk ke keywords yang keempat itu merupakan result. Result di sini terletak pada paragraf keempat dengan tulisan berwarna pink, yang dimana dari hasil analisis ini mengungkapkan bahwa sebagian besar tweet terkait resesi memiliki sentimen negatif, dengan 69% mengungkapkan kekecewaan netizen terutama mengenai dampak ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, netizen mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menghadapi resesi dan menuntut tindakan yang lebih konkret untuk mengurangi dampaknya. Keywords yang kelima dan terakhir itu merupakan conclusion, yang dimana kesimpulan atau hasil akhir dari analisis ini menunjukkan bahwa model yang paling baik adalah convolutional neural network dengan pembagian data 90:10 dan 90 IPEC, mencapai akurasi 80,85%, presisi 80,17%, recall 80,85%, dan F1 score 80,12%. Sekian penjelasan mengenai informasi pada abstrak. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Tiara yang telah menjelaskan bagian-bagian yang ada pada abstrak tersebut. Selanjutnya yaitu bagian grammar yang akan disampaikan oleh Putri Kurniasari. Kepada Putri, kita persilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai grammar. Nah, sebelumnya kami telah mengelompokkan kalimat-kalimat pada abstrak ini ke dalam beberapa warna. Nah, yang pertama, untuk kalimat berwarna merah dan ungu, itu merupakan simple present tense, di mana kalimat tersebut menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan masa sekarang. Kemudian selanjutnya, pada kalimat berwarna pink dan biru itu merupakan past tense, di mana kalimat tersebut menyatakan kejadian di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Dan juga pada kalimat tersebut menyatakan hasil data yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pada kalimat berwarna hijau itu merupakan passive voice, di mana kalimat tersebut menjelaskan tentang subjek yang dikenai suatu perbuatan atau aktivitas baik di masa sekarang maupun di masa lampau. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri yang telah menyampaikan grammar yang ada pada abstrak. Dan bagian terakhir adalah perbaikan.
Bagian ini akan disampaikan oleh Azimatul Khairi dan saya sendiri. Baiklah, bagian pertamanya akan dibacakan oleh Azimatul Khairi. Kepada Azimatul, kita persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbaikan, tapi pada abstrak kali ini kami tidak menemukan kesalahan yang spesifik, tapi kami akan memberikan saran kalimat untuk meningkatkan kejelasan dalam kalimat tersebut. Yang mana yang pertama itu ada pada paragraf kedua yang warna ungu. Kalimat perbaikannya adalah this study aims to explore public opinions regarding the 2023 economic recession in Indonesia and evaluates the effectiveness of deep learning algorithms, namely convolutional neural network (CNN) and long short-term memory (LCTM) in analyzing sentiment from tweets concerning the recession. Dan yang kedua ada pada paragraf keempat yang berwarna pink, yaitu kalimat perbaikannya adalah moreover netizen questioned the effectiveness of the government's policy in tackling the recession and argued for more tangible measures to alleviate its effect. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dan perbaikan selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu ada pada paragraf kelima yang berwarna biru. Perbaikannya yaitu, according the experimental result, the most effective model is the conventional neural network CNN with a 90 and 10 data split and 30 spots, achieving an accuracy, precision, recall, and F1 score of 80.85%, 80.17%, 80.85%, and 80.12% respectively. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, silakan beri kami pertanyaan, dan pertanyaannya insya Allah akan kami jawab pada pertemuan selanjutnya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.